A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunia wal akhirah. Amma. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menata kehidupan kita dengan penataan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua hal yang Allah berikan kepada kita menjadi tambahan modal kita di dalam kehidupan. Seperti kita pahami bersama ya, setelah Allah menurunkan banyak fadilah di bulan-bulan sebelumnya ya, maka sekarang hadirlah bulan-bulan yang kita akan diperlihatkan oleh Allah hasil dari apa yang sudah kita tabung ya, mulai dari bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita juga menyadari ya bahwa kondisi cuaca ya di sekitar kita kondisinya juga kurang bagus gitu ya. Panasnya ekstrim ya. Nah itu salah satu tanda kalau dalam bahasa isyarat itu memang konsentrasi orang untuk menurunkan rahmat itu mulai berkurang ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan kalau seseorang itu menanam benih kebaikan ya, benih kebaikan itu tertanam di surga, maka semakin banyak kebaikan yang dilakukan, pohonnya itu sampai menjuntai ya, ke bumi ya. Pohon yang menjuntai ke bumi itu yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa suasana itu jadi adem. Nah, tetapi seperti kita sampaikan kemarin, kita juga sudah mulai berderap dalam kehidupan ya. Jadi ketika kita Ramadan ya, kemarin ketika kita melalui bulan-bulan haram dengan segala amalannya gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai berkurang ya. Jadi suasana panas itu mulai menguasai bumi. Ya, dengan kata lain memang orang-orang yang berbuat tidak baik, mulai dari kemaksiatan, kejahatan itu ternyata jauh lebih banyak. Nah untuk itu marilah kita berkonsentrasi kembali untuk menguatkan ya, menguatkan jiwa kita berbuat kebaikan, menanam kebaikan ya, sehingga akan berefek pada suasana yang adem, suasana yang menyenangkan untuk terus ya menumbuh kembangkan kebaikan. Kita lanjutkan, kemarin kita berbincang ya. Kita kemarin berbincang tentang macam-macam hati ya. Ya. Kemarin nomor 1 hati yang sehat. Hati yang selamat.
Yang pertama ya, roja birahmatillah ya, berharap rahmat. Kemudian punya batasan ya, takut kepada adab. Agar punya batasan. Ketiga, mahabbah. Mahabbah. Dan kemarin saya sampaikan, apakah hati kita itu sehat apa tidak, maka akan terlihat di sini. Ya, akan terlihat di sini. Mahabbah. Dikatakan kita itu memiliki mahabbah ya, itu satu kasratu dzikir ya. Banyak mengingat. Ini sudah loh ya, jangan dicatat. Karo ngapal ke, banyak mengingat. Yang namanya banyak mengingat, orang itu ingatannya kuat, itu dia akan menjadi banyak menyebut. Banyak menyebut. Nek guru kelingan tok ora tau nyebut, suwe-suwe lali. Jenengan ki jenenge siapa gitu lama-lama lupa, ya kan? Banyak mengingat, menyebut ya. Maka kalau dalam bahasa nama, bagaimana kita bisa mengingat terus menyebut itu lewat doa. Ya, doa yang kita sebut nama-nama ya gitu. Kemudian yang kedua, kagum. Kagum ya, kagum kepada Allah, kagum kepada Islam sebagai tatanan, kagum kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus menerus kita diupayakan untuk berkonsentrasi ke sana sampai ridho. Ridho ya, maka kalimatnya rodi itu billahi rabbah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiya wa rasulah ya, ridho. Nah, orang yang ridho itu kemudian bisa berkorban. Bisa berkorban ya, tadhiyah, bisa berkorban. Nah, jadi kalau kita itu ya tadi bisa, kita itu pengen punya sesuatu yang baru, entah gamis, entah tas, entah sepatu, entah motor, entah mobil gitu ya. Maka cara pengorbanannya dengan mengurangi ya, mengurangi hal-hal yang kurang penting menurut kita, mengurangi nafsu-nafsu kita sehingga itu terwujud. Nah, demikian juga ketika orang itu hatinya selamat itu ya, dia memang mau, kalau ridho itu ya sampai berkorban, mengorbankan waktu dan lain sebagainya. Ya, itu bagian yang akan nampak. Ini nampak. Ya. Maka sampai di surat Al-Baqarah itu ya, ayat 201 dikatakan, kalau sudah selesai hajimu, tetaplah kamu berzikir. Berzikir yang banyak, sebanyak kamu berbicara tentang kaum keluargamu. Sebanyak kita ngomong ya, kon cerita ya, cerita keluargane ya, kan rasa nganggo tek ya kan, ibunya, keluarganya, apalagi orang yang apa ya, memang merasa keluarganya itu sangat ini gitu ya, istimewa. Ceritanya bisa panjang, nggak capek, ngerti-ngerti wis adzan zuhur ya. Ya Allah cepet men ya saiki adzan, padahal citane saka jam 8. Ya. Nah, maka tadi sehingga kita cerita ada orang tuh yang memang apa ya, sangat menguasai ya tentang merek misalnya. Bercerita tentang kerudung yang bahannya yang ini, wah ceritanya detail kayak ya Allah, kowe menguasai betul toh, ya harus begitu gitu ya. Yang adem, yang ini gitu. Maka pembahasannya akan ke sana terus.
kita bercerita tentang rumah, tentang kendaraan, tentang itu ya. Kayak ada dulu seangkatan saya, tapi diuntak saya dulu di Undip. Saya baca di koran, Ada bapak itu sangat suka sekali dengan mobil, ya. Maka anaknya dinamai mobil beberapa, ya. Honda Suzuki Impalawati, panggilannya Iim, lulus kumlot sekalian, ya. Pada waktu saya ya kumlot itu siji loro, saiki wong wisuda wong 500 kok sing kumlot 100. Ya. Dulu itu terkenal karena masuk kumlot ya di koran, ya. Panggilannya Iim, kamu ndak malu dengan namamu? Ndak, saya bangga karena itu memang pemberian ayah saya. Ayahnya tuh seneng sekali sama mobil, sehingga namanya Honda Suzuki Impalawati. Ya, nah itu tadi sebuah hal yang sampai ada di itu menjadikan dia kemudian menyebutnya itu terus. Ya. Anak saya itu ya memang ada salah satu itu yang istimewa itu apa? Ngaji terus tidak pernah berhenti. Tapi ya dia memang seneng urat puasa gitu. Dia punya anak. Saya bilang pagi-pagi itu tak suruh pergi beli bubur. Batinku kok malah ngaji. Tak bilangin, hei beli bubur dulu. Iya, masih nunggu. Ya, Umi masih mandi. Dia cari barukannya ya ditutup kemudian ini itu ya karena memang di benaknya itu ya memang ada itu biasa gitu terus gitu ya. Gitu. Kira-kira kalau saya tanya, apakah jenengan mencintai Quran? Jawabannya apa? Insya Allah. Apakah kita senang menyebut ya asma Allah, menyebut ayat-ayat? Maksud jawabannya enggak kan ya, jawabannya insya Allah. Iya kan? Iya. Nah, itu tadi maka Allah sampaikan aslinya perjalanan kehidupan kita itu menyehatkan hati apa tidak, itu perhatikan apa yang kita lakukan. Allah tuh memberitahu kepada kita, ya. Allah sampaikan apakah kamu bersungguh-sungguh dalam hidup, itu terlihat dari apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan, ya. Nah tadi misalnya ya, sehingga kalau ada orang kepengen umroh, haji, korban, ya mesti kepengen. Kalau Allah tuh memberikan rezeki banyak, ya insya Allah lah, memang rezekimu itu udah oke ya, karena ya itu tuku reno-reno itu ya, tuku reno-reno. Nah sekarang bagaimana ya di sini? Bagaimana menghidupkan hati, menjaga dan menghidupkan hati. Ya, itu nek dinyanyi apa ndak? Tombo ati iku limo sak warnane, bener apa sih? Ya. Satu, membaca Al-Quran. Dan memaknainya. Ini saja kita itu kadang-kadang kalau tidak menerimanya itu dengan ilmu, itu masing-masing punya ide sendiri-sendiri. Maka ada yang bertanya, Budiah, menurut Budiah bagaimana? Apakah sebaiknya kita itu membaca Al-Quran terus yang banyak tapi tidak ngerti apa-apa? Atau kita baca satu persatu, kita baca terjemahannya, kita pahami, kita lakukan baru ayat kedua. Lebih tak paham-paham, jadi terus mandek ya. Ya karena kemarin sudah saya sampaikan, kebutuhan ruh itu adzikr. Kebutuhan ruh itu adzikr. Roh itu punya andil yang besar untuk mengubah masalah menjadi hikmah.
tetapi butuh modal, butuh bahan dasar sebanyak 100.000 kebaikan, yaitu Quran 1 juz. Ya, orang yang membiasakan diri, melatih diri, membaca Quran sehari 1 juz itu punya peluang besar. Allah memasukkan kefahaman ke dalam hatinya sehingga mudah untuk menjadikan kebaikan-kebaikan dari masalah yang diberikan. Itu memang sudah rumusnya begitu, minimal 1 juz. Nah, berkenaan dengan ini saya kepingin menyampaikan. Sekarang itu tumbuh subur ya acara-acara khataman. Ya, acara khataman. Apakah itu baik? Baik. Apakah itu bisa dilaksanakan? Bisa. Tapi jenengan baca 1 juz itu sama malaikat tidak dicatat khatam. Acaranya tetap khataman. Mendapatkan curahan rahmat besar. Tapi kalau malaikat mencatat siapa yang khatam, ya itu kalau jenengan baca 1 juz, ya gur baca 1 juz itu. Nah, ada ibu-ibu yang akan bilang kalau begini Bu Diah, ini saya juz 1, besok ketemu lagi juz 2, besok juz 3, apakah dianggap khatam? Dianggap khatam itu membaca 30 juz. 30 juz. Lah, karena lebih enak begitu, orang tidak mengupayakan latihan untuk membaca 1 juz sehari, akhirnya 30 hari dia khatam. Di samping acara khataman. Jadi saya sudah tanyakan karena banyak yang tanya dan banyak acara di rumah tidak membaca, neng pas khataman mending melu khataman langsung khatam. Acaranya khataman ya, pahalanya juga pahala khataman di situ. Tapi jenengan masing-masing tidak ditulis khatam. Apa meneh sing gini, aku anu lho, pokoknya juz 1 ya kan. Ada yang spesialis juz 1. Kenapa? Ya karena wis apal lancar jadi ketok sip ngocone. Wis rampung kowe wis. Ya Allah lancar ya, yo juz 1 terus yang diwaca ya. Nek kon juz 2 lah lagi suwe grutal gratul karena spesialis juz 1. Ora gelem digeser, nek digeser nesu, ora sida melu. Ya, acara itu adalah untuk memberikan semangat. Tapi jenengan jangan bergantung di situ. Saya khawatir guru itu rumangsane wis khatam terus. Nek rumangsane wis melu khataman ora apa-apa kuwi bener. Tapi nek khatam terus ya itu tidak. Ya sehingga kita perlu bahwa yang namanya kita berkorban, yang namanya kita bercapek-capek mengupayakan derajat kita di hadapan Allah itu adalah amal-amal pribadi. Nah sehingga ya itu tadi, kenapa khataman pirang-pirang, ada yang malah begini. Ayo melu khataman, aku rak iso maca Quran lancar rak apa-apa, ya Allah, kowe ngrungokke pahalane padha lho, kuwi lho mbok enak men, kan. Pahalane padha bar kuwi engko makan-makan lho. Lha kuwi sakjane bar kuwi engko makan-makan lho. Oh ngono, aku rak apa-apa melu rak apa-apa. Jawil kancane sijine ya. Terus sing ora iso maca kuwi do omong-omong dhewe ya kan. Ya kan ora iso maca. Ya, maksud saya jangan begitu. Kalau memang kemudian belum bisa, ya dituntun, ya begitu. Nah, kalau kemudian saya kalau Ramadan itu kan apa bareng-bareng baca bareng-bareng tadi ya, sehari 1 juz, ya sehari 1 juz itu 1 jam, ya karena membiasakan begitu. Bacanya ayat per ayat, terus biar apa? Nyemak semua, perhatian semua. Nek misalnya 4 orang nyemak. Kan nek ayat kan nyemak, lah nek halaman sijine dolanan HP. Kowe jek suwi. Meneh nek 4 ya halaman tekan kene kan jek suwi banget ya kan ngantuk gitu. Saya ndak mau, satu ayat muter. Walaupun alif lam mim ngono tok ganti sijine. Kan. Tapi perhatian semua, 1 juz itu.
Nah itu namanya dapat pahala masing-masing 1 juz. Ya kan, masing-masing 1 juz karena tadi terus gitu ya. Jadi kita mencari cara ya bahwa intinya itu membaca Quran ya, kemudian memahami ya itu. Jadi ini menjadi bagian yang harus 1 hari 1 juz itu ya. Itu sholat ya, itu sholat wajib. Sholat wajib ya, sebelumnya 1 lembar, sesudahnya 1 lembar, atau sesudah 2 lembar. Itu sehari 1 juz. Lembar ya, lembar itu 2 halaman. Kan enteng jadi, ya kan? Nah, tapi kenapa seperti kemarin? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Ya, enteng kan 1 lembar, 1 lembar sebelum atau 2 lembar sesudahnya. Ya karena kita belum berkorban, belum mengupayakan. Kemarin kita sampaikan ya, saya sampaikan di Fastabiqul Khairat itu ya. Kalau kita itu tidak melakukannya dengan hati itu memahami perintahnya memang begitu. Kita akan sukses selalu mendapatkan banyak kebaikan kalau memang mengisi jiwa, ya kan? Nah, caranya tetap harus benar. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh, maka dia tidak akan mendapatkan jalan. Misalnya ya, kita bar sholat, wis meh buka Quran, ono telepon. Ya, telepon saya buka Quran meneh ono tamu. Ya, buka Quran meneh ono apa ngene iki lho aku ki. Padahal aku wis niat tuh. Lah kan kabeh-kabeh Gusti Allah. Apa Allah tuh tidak menghendaki aku maca Quran, tapi aku kadang-kadang bingung kok ngono. Kalau tidak mendapatkan jalan, kalau tidak diberi peluang, itu Allah sampaikan kepada kita bahwa kita kurang sungguh-sungguh. Allah tidak akan memberikan sebuah amal pada orang yang tidak bisa menjaganya. Nah, itu terus. Jadi dimulai aja naik kesel ya, jangan dimulainya sedikit-sedikit, titiknya itu sedikit-sedikit gitu ya. Jadi harusnya bisa itu Allah sampai mengatakan ya, kita tuh kalau khatam, kalau 1 juz sehari. Ya, 1 juz sehari ya, itu berarti khatam mendapat 3 juta kebaikan. 3 juta kebaikan tuh. 1 bulan ya. 3 juta kebaikan itu ya, itu berbanding dengan rezeki. Maka sampai dikatakan orang yang khatam sebulan sekali itu orang yang sangat santai ya dalam mengambil rezeki dalam kehidupan. Wis aku semene wis ora apa-apa gitu. Kuwi meneh malah ora nganti khatam ya. 3 juta. Itu Allah itu sebelum ada konsep UMR ya. Allah sampaikan jatah jaminan kehidupan seseorang yang mudah, yang lapang dan akan diberkahkan itu ternyata ya, tabungan kebaikannya. Bukan tergantung jajannya, udah bikin ya, tabungan kebaikannya 3 juta. Nah, ini itu kenapa sampai kenapa Allah sampai bandingkan sini? Karena ini menjadi sumber hidupnya hati. Sumber hidupnya hati. Jadi harus Quran, harus Quran. Itu yang paling efisien. Ya. Misalnya kita subhanallah, 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 subhanallahnya itu dihitung 1. Ya kan? Kalau di dalam Al-Quran kalimat subhanallah ada sin, ada ba, itu 1 1 10 gitu ya. Jadi ini memang menjadi bagian ya, menjadi bagian yang pokok. Jadi
tidak mungkin tidak pakai itu, gitu loh. Ya, tidak mungkin tidak pakai. Maka diupayakan, kemudian belajar ya. Kalau toh kemudian belum bisa benar ya, cobalah kalau ngaji itu diiringi murotal, jadi melu nyemak gitu. Ojo wah wong Gusti Allah itu maha tahu ya ya. Ya memang aku ngajine urung bener tapi ra apa-apa timbang ra ngaji. Jadi kacau kabeh ya kan. Itu padha karo senam. Senam ra guru sing penting ngobah. Nah, tebae malah kecetit. Ya, kemudian qiyamul lail, salat malam. Ya. Karena memang perhitungannya itu ada di jiwa. Jiwanya itu dibuat bagaimana konsentrasi pada perintah. Konsentrasi pada perintah. Ya. Seperti kita misalnya, kita disuruh anak itu suruh taat pada orang tua. Lho ki wong tuane piye sik ngono ki ra ono, itu perintahnya kayak begitu. Kalau toh kemudian didapati orang tuanya itu kurang bijaksana, didapati orang tuanya itu galak dan sebagainya, mungkin dengan itulah maka dia akan mempunyai jiwa yang kuat dan terasah, begitu. Itu memang hal yang harus masing-masing orang, semua yang diberikan kepada seseorang itu karena konsentrasi pada jiwa. Ya, konsentrasi pada jiwa. Ya ujian macam-macam itu ya, ujian macam-macam itu terletak pada kebersihan jiwa. Sholat malam, ya ditegakkan, ya sampai sudah saya sampaikan. Yang dinamakan sholat malam itu sampai Allah membatasinya pada ayat. Untuk apa? Tadi menegakkan barang siapa sholat malam dengan 10 ayat. 10 ayat itu berarti 1 rakaat Al-Fatihah dan 3 Al-Ikhlas, Falak, Anas itu sudah 10. Barang siapa hanya bisa mencapai 10 ayat untuk menegakkan sholat malam, maka dia dikeluarkan dari kelompok orang-orang yang lalai. Lalai karena memang itu perintah, jaminan kewibawaan jiwa itu ada di sana. Apalagi sekarang itu ya, subuh jam 4:15 ya, 4:15. Kalau kemarin 4:30 kan lumayan, tangannya jam 4 ya kan, jam 4:15 ya. Nah itu kemudian tadi itu masa di mana Allah menguji. Wah biasanya wis entuk berapa kita tangi gerah-gerah karena subuh, ya ini wis subuh gitu ya. Nah itu ada titik di mana Allah itu membuat suasana, ya suasana kita tuh tadi mepet, wah wis jam sakmene gitu ya. Maka diperkenankan sholat 1 rakaat dengan 10 ayat agar tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ini garis yang penting. Orang yang tidak memperhatikan kehidupan jiwa, kebersihan jiwa itu minggir meneh ya. Alah nak aku ya memang aku kadang iso kadang ora, nek ngono ki tergantung ya nek pas aku awake seger, awake enak, kadang semacam-macam alasan. Ya. Nah, itu tegaknya itu dikatakan di sini masalah hati itu memang masalah hal-hal yang tidak biasa dilakukan banyak orang tapi harus dilakukan. Itu artinya memang dia memperhatikan hati. Memperhatikan hati. Yang namanya kewajiban itu sudah menjadi bagian yang itu antara taat dan tidak taat, ya. Nah, ini sholat malam. Jadi kalau kemudian kita itu mepet-mepet ya, malah enak ngono ya, malah enak ngono ya. Makanya jihadnya sholat malam itu ada pada ayat. Kamu baca 10, apa baca 100? Kalau 100 termasuk golongan orang yang dirahmati. Kalau kamu bisa baca 1000, maka kamu termasuk orang yang diberi jaminan oleh Allah. Jaminan
kehidupan, ya, tanpa kamu meminta. Itu 1000. Dan memang harus berjuang. Jihadnya puasa sunnah itu ada pada tengah bulan. Kenapa? Karena tengah bulan itu mencerminkan 1/10 orang yang selalu puasa tengah bulan, maka selama hidup puasa terus. Ya kan? Itu. Jadi posisi ini ya, itu harus diperhatikan ya. Kadang setan ganggunya gini. Alah kowe iki sing penting salat wajib kuwi tak penuhi dulu, wis rasa mikir apa-apa gitu. Terus akhirnya wajib terus. Nah aku tau mending nyempurnake salat wajib, ora sah aneh-aneh. Piye to itu tuh tanda. Allah memberitahukan tanda-tanda orang memperhatikan dan menjaga hati. Itu. Nah, tadi ada tingkatannya. Ya nek guru ora entuk digolongke ya sudah satu terus, tidak apa-apa, itu tingkatannya beda-beda. Kemudian yang ketiga ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul ya, bersilaturahmi, menghubungkan silah ya, bergaul, bersilaturahim ya. Bersilaturahim itu makanya silaturahim itu dipanjangkan umurnya, dimudahkan mendapatkan hikmah dan diberi rezeki yang tidak diduga, karena yang tambah apa? Kebaikannya. Makanya nyon sewu, nek habis pengajian kita tuh kalau habis melakukan sesuatu baik ya, itu jangan diambiar ke ya. Memang kita berpengajian, yuk bareng-bareng yuk golek gamis itu tekan jam 4 sore ya. Itu ambiar namanya. Ya. Jadi nek pas hari pengajian, bar pengajian kemudian silaturahim, apa nengok orang sakit. Nah itu namanya menambah kebaikan. Ya, menambah kebaikan. Oh memang janjian neng nggone pengajian ki meh mlaku-mlaku. Makanya bareng teko, kamu di mana? Di belakang. Oke. Wis ayem karena janjiannya wis teko. Ya. Wah, maaf ya, aku ra sida pengajian. Kowe engko tak ampiri wae ning masjid, ra nggenel kowe. Lah kadung teko. Ya. Silaturahim dengan orang soleh itu tidak semua orang merencanakan. Ya karena ya ngopo ya kan? Ya. Itu tidak semua orang merencanakan. Hanya orang-orang yang memang tadi mungkin menjaga hati, kepengen mendapatkan nasihat. Nah sekarang sudah diringkes ya, sudah diringkes di majelis ya. Tapi majelis itu ya bukan silaturahim ya. Yang namanya silaturahim itu ya memang kita tadi oleh Allah diberikan bagian lebih. Majelis ada sendiri bagiannya, ya ada sendiri bagiannya. Nah itu sebabnya yang namanya silaturahim ke orang soleh itu akhirnya ya wis apa namanya kecorek lah, wis ketemu ya, kita nenggone koncone wis pokoknya ketemu terus neng pengajian dan sebagainya, rumah sana wis sah gitu enggak ya. Silaturahim ya, bergaul namanya menyambungkan silah. Lah kalau begini ini kan kita ya maksudnya tidak bisa tahu satu-satu, beda dengan orang silaturahim kan. Ingat, ketika kita ingat, kita dekat, ya, ada di hati, ya, maka doa-doa orang soleh yang nyangkut, nah itu kita kena, gitu. Nah itu ada orang yang memang ini diprogramkan buat apa? Jaga hati, ya. Sing dicentangi guru piknik neng di wis tahu. Ya. Silaturahim ya itu. Nah kemudian apa nih Bu? Maca Quran, sholat malam ya. Kemudian berzikir. Berzikir. Ini khusus wirid. Ya, wirid yang panjang.
Jadi sekali-kali yang memang yang bisa menjaga hati itu wirid yang panjang. Kenapa? Karena akhirnya masuk hati. Lah wong istighfar kok ping 3 nganti mlebu hati wis ilang. Ada seorang ustaz tuh bilang gini. Untung ya Mbak, mak surat kuwi panjang. Nek ora panjang kadang-kadang aku lali nek dikir. Karena wis hafal ngono. Bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah kan harus ngitung tuh 100 agak kelingan. Oh ya aku lagi dikir. Makanya kita juga begitu. Kalau kita kepengen menghidupkan hati, sekali-kali bacalah surat yang panjang. Kalau sholat nganti lali suratnya apa ya? Karena jengkrak-jengkrik gini. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang bener mana kita cilin masih menjaga. Itu belum sampai masuk ke hati, wis hilang gitu. Baca yang panjang gitu. Ya, misalnya An-Naba, An-Naziat, ya. Ar-Rahman itu kan bisa dibaca ya, walaupun diputus di tengah juga bisa. Ben apa ben kelingan lagi maca Quran, lagi maca surat gitu ya. Kita itu karena misalnya ya baca Al-Ikhlas, ya Anas, ya Qul ya ayyuhal kafirun ya Al-Kafirun tuh. Saking wis biasa, engko salat apa ya langsung kan sunah Qul ya al-kafirun ya sama al-ikhlas. Engko salat saking kelingane itu langsung Qul ya ayyuhal kafirun. Maka banyak disarankan para ulama kalau pas salat itu sebaiknya jangan baca itu. Kenapa? Karena kita seolah-olah kayak sunah. Ya kan? Malaikatnya iki jik sunah apa wis salat. Ya. Ya tadi, kenapa disuruh membeda-bedakan ya agar perhatian kita itu ya. Nah, zikir yang panjang juga begitu. Ada titik tertentu kita tuh menghidupkan hati itu dengan zikir yang panjang. Makanya harus dinikmati, malah diringkes ya. Saya itu waktu menjaga Pak Yubil gerah, kemudian tidak ada itu maksurat. Kan 3-3-100. Saya tengok anak saya kok dobar ya. Tebae macane siji-siji, lah 100 kok diringkes macane siji, ya. Kan itu 100 kali. Dia bacaan cuma sekali ya, temen dhisik. Caca wis do nyekel HP aku belum rampung gitu. Ternyata anak-anak itu bacanya satu semua, ya. Satu semua. Saya bilang kamu ini kayak cah SD ya. Cah SD deh. Lah 100 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah ping 100 kok diringkes ping siji, ya. Nah itu, jadi kalau makanya tadi kalau kita subhanallah, 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 akhirnya kami sol-solan ya, sunah. Berarti mirite kurang panjang. Ya kan, kalau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kuwi enggak bisa kami sol-solan. Sunah kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu tidak bisa keseleo ya. Kalau cuman Allahu akbar malah bere itu sudah harus dipanjangkan ya. Coba saja nikmati ya 1-2 lah punya hafalan sing rodok panjang gitu loh. Rodok panjang untuk apa? Menikmati. Itu kalau mau menikmati jiwa itu memang syaratnya zikir, baca Quran itu sekali-kali yang panjang. Ya, yang panjang ya. Itu sudah jadi rumus ya. Sudah jadi rumus para wali itu gitu. Kemudian puasa. Ya, puasa ya. Untuk mengendalikan. Kenapa? Karena puasa itu untuk mengendalikan, ya, mengendalikan diri, jiwa. Ini untuk melembutkan. Ya, minimal kita tunduk. Bisa menangis. Emang ada orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus ngekek-ngekek itu kan tidak ada ya. Ada lah. Ya, untuk melembutkan ya. Ini untuk menambah hikmah.
Kewibawaan. Kewibawaan. Nah. Meningkatkan jaminan. Jaminan kehidupan ya. Jaminan kehidupan itu macam-macam. Nah, ya, jadi itu sebabnya kita memang harus telaten itu setiap hari sampai 5 kali. Kenapa? Karena perubahan kilatan hati itu cepat sekali. Perubahan kilatan hati itu cepat sekali. Padahal itu akan mempengaruhi memori, mempengaruhi gagasan, mempengaruhi keyakinan. Misalnya ya, kita lihat ada seorang wanita cantik banget. Ya. Cantik, Masya Allah, Subhanallah, ayu banget. Ngono ki di hati sudah ada perubahan. Perubahan, ya Allah, alangkah bahagianya kalau aku secantik itu. Malah ora iso ngaji lah, melaku-melaku terus ya. Ya. Itu makanya saya tuh suka begini. Saya tuh kalau disuruh, saya kan termasuk bagian anggota yang menentukan pilihan ya, menentukan pilihan. Misalnya ada orang yang mau didudukkan sebagai kepala sekolah, ada orang yang mau didudukkan untuk menjabat apa gitu ya. Saya termasuk dimintai suara. Nah, saya itu kalau di antara orang-orang baik itu ada yang sudah mapan hidupnya kaya, saya pilih dia. Kenapa? Karena biasa dengan kekayaan. Orang yang belum biasa dengan kekayaan, ya, kaya mendadak itu wagu, orangnya wagu, ya kan? Nah, itu harus diperhatikan, Bu. Karena bergesernya karakter terhadap dunia itu akan menjadi kerusakan yang besar. Maka ketika saya itu tadi pemilihan pimpinan ini orang-orang penting dan sebagainya. Itu yang kita lihat itu ya termasuk itu. Karena orang yang biasa kaya itu biasa saja gitu ya. Meh numpak mobil ya ayo ya, numpak kereta ya ayo ngono lah. Tapi kalau orang kaya mendadak itu ya, itu ada orang yang kebetulan itu yang ngomong itu Bu Aisyah. Maksudnya yang ngomong-ngomong itu Bu Aisyah. Karena lama nunggu dada, kita naik bis aja kata Bu Aisyah. Nah ini orangnya itu mengatakan, ya Allah Bu, sebentar ya Bu, saya tak minta izin suami saya boleh tidak naik bis. Lah kenapa? Kata Bu Aisyah. Lah kan saya itu orang bilang kan saya istri pejabat. Kata Bu Aisyah, astagfirullahaladzim. Bu Aisyah, makanya Bu Aisyah kalau kesini tuh loh, saya bilang kok enggak dijemput itu loh. Seneng nganggo boro-boro ya. Nganggo BRT. Lah tapi Bu Aisyah itu kan memang sudah agak gerah ya sakitnya. Agak arep mudun ngono tekan BRT ini melayu. Jadi ini akhirnya keceknya saya tak bilang Bu Aisyah itu bukan karena kita tuh wah enaknya dijemput mobil, bukan. Itu perkara kondisi kesehatan ya Bu, kondisi kesehatan kita itu saya sudah biasa begitu. Saya kemarin acara seharian. Tebaknya akhirnya udah iso ngadegi kan duduk dari kemudian duduk acara, duduk di mobil, duduk di acara dan sebagainya gitu Bu. Setelah saya jalan loh kok ngunci sikile ra iso diangkat orang diangkat ngene. Kuwi jenenge wis tuwa ya Bu. Ya itu tadi, maka saya pertimbangannya itu begitu. Kadang-kadang ya karena kondisi kita, maka kita juga harus menjaga beberapa hal ya. Tapi rasa kemayu gitu, rasa kemayu. Nah, sekarang hati yang sakit. Hati yang sakit. Kemarin hati yang sakit kan? Ya, hati yang sakit. Ya. Satu, apa ndak tutup coba? Ngene aku karo kowe rapal ya wis bubar ya. Aku maca tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Ragu.
menyimpang dulu ya. Menyimpang itu senang beda dengan yang lain. Budiah punya kerudung yang kalau dipakai agak kelihatan rambutnya. Ngono iki pira maksudnya? Saya bilang jenengan golek kerudung po payung, aku yang ngono. Piye pertanyaan? Maksud saya itu aku ya ngerti maksudnya, piye maksudnya kayak gitu, biar kelihatan rambutnya sedikit, biar ketok manis. Itu manis. Ini yang bingung, itu maksudnya piye gitu ya. Ya tadi makanya karena tidak mau tahu ya akhirnya menjadi ragu ya. Biasanya nenek sudah kayak gini itu di ini setan. Maka bilang, ya Allah kuwi jek teko pengajian terus kemana-mana. Masya Allah hebat juga ya. Nah aku toh males sih ngono kuwi. Soalnya ya tak lihat itu nek ubyang ya. Itu ketoknya kok apa sih yang didapat, padahal sekarang fasilitas juga banyak. Nah aku toh mending dengerin YouTube ya ta? Ustadz yang bener-bener ustadz. Saya ngomong ngono jarang ngrungokke mesti. Jarang ngrungokke ya pernah ngrungokke tapi tidak urut. Ya karena tadi, nah setelah itu ya akhirnya menyimpang itu tadi kesimpulannya itu. Ya, daripada ubyang-ubyung. Nah yang pengajian apa ana sudiarane ubyang-ubyung ya. Ya kemudian lalai, selalai itu serang gagas. Ya. Lalai. Nah ini penyelesaiannya bagaimana kita menyelesaikannya ya. Satu, memasukkan ilmu ya, ilmu. Dua, ragu itu ya bertemu dengan banyak orang soleh. Apa deh? Ya karena butuh fakta. Ya, itu butuh fakta. Ya. Tiga, berlatih, beramal, terus menerus. Agar menghadirkan kecintaan. Ya. Ya, tanpa itu ya nanti terlalu banyak komentar. Nah, makanya memang satu hal ya kalau orang-orang yang gini nih saya kemarin ya pengajian. Itu seremonialnya itu kebanyakan itu. Seremonial itu kebanyakan sehingga pengajian mulai jam 8 selesai jam 11 lebih. Itu tuh ya saya ngaji ya saya bosan ada pengajian ini ya kan menghabiskan banyak waktu. Maka lihatlah pada majelis-majelis yang tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang sehingga tidak membosankan ya, tidak membosankan dan membuat dia terputus ya. Jadi yang sakit itu ya memang harus ini ya, memasukkan ilmu terus agar berdampak. Bertemu dengan banyak orang yang soleh ya. Karena itu memang dia itu posisinya ragu. Jadi kalau tidak pakai fakta bertemu ya, maka kita itu kadang-kadang ya ngajak yang menyenangkan. Kemudian selmi apa makan sik terus selmi dan sebagainya. Yang penting gelem diajak ya kan. Karena memang itu. Saya itu kalau anak-anak juga begitu. Misalnya kita mau ke keluarga gitu. Siapa yang mau ikut jalan-jalan Kudus, saya bilang gitu. Terus kabeh melu karena kalimat saya jalan-jalan ke Kudus ya. Nah, mau ke tempat budi ngono ki nek sing melu. Nah, itu tadi ya. Jadi memang harus dicari banyak cara ya, banyak cara dalam proses kehidupan itu yang menyenangkan. Apabila kita punya keluarga, teman dekat ya.
tadi sudah suasana itu hatinya sakit itu terlihat dari penyimpangan tuh, pendapat-pendapatnya itu tidak berdasar, itu mesti hatinya sakit ya. Pendapat-pendapatnya tidak berdasar ya. Seperti tadi saya ceritakan, Bu Diah tahu tidak, saya sekarang tidak membaca satu hari satu juz. Nah kenapa? Saya bilang itu. Saya sekarang membaca satu hari satu ayat. Saya kepingin menjadi orang-orang yang safe betul. Setiap ayat yang saya baca artinya, saya pahami, saya lakukan, baru ayat kedua. Lah saya bilang, lah kalau tidak paham, lah itu dia masalahnya. Ini begitu maksudnya. Nah itu asal dasarnya saja itu tidak pas, itu mesti ada kasus penyimpangan ya. Maka saya bilang baca Quran itu ghodaur ruh, baca terjemah dan baca tafsirnya itu ghodaul akal. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi memang harus dilakukan semua. Cuman kaidahnya kalau membaca terjemahan dan tafsir itu ayatan-ayatan. Baca sirah itu per episode. Jangan kita itu punya target baca sirah sehari 5 halaman. Tepai kari dhewe dan. Burine tak diwaca per episode ya. Baca fikih itu per bab. Ya, gitu. Itu ada sendiri kriterianya gitu ya. Dan sehari itu harus kita baca semua gitu ya. Kita baca semua. Jadi kalau cah sekolah itu ya. Nah itu. Ada juga orang yang tadi disebut menyimpang. Ibu-ibu pengajian itu kalau di rumah saya kan buku banyak. Kemudian dia pinjam. Boleh Bu, boleh. Sampai di rumah suaminya guru SMP. Kata suaminya, ya Allah Bu, kowe iki gayamu kuwi lho ya. Wong aku sing guru wae ra tau maca. Kowe kok gaya dadak maca buku iki piye to ya kan. Itu jelas sudah menyimpang ya. Itu tidak sekedar guru, seorang dokter ya. Saya bilang kok enggak bawa istrimu? Istri saya itu soalnya punya penyakit Bu. Apa penyakitnya? Kalau lihat buku dia tidak tahan, dia pengen beli. Oh berarti yang sakit kamu. Tak bilang itu. Enak aja. Wong ngongkon anaknya pinter kok. Nah itu tadi. Itu sakit itu hatinya itu ya, enggak benar. Begitu Ibu ya. Mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidailah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhaqqu bi rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.